lagi enaknya ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, menyoal tentang peranan seorang pemimpin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini ditulis oleh seorang anggota dewan ya. Pembangunan Kesadaran Hukum dan Representatif Hak Kebebasan Berorganisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Apakah Anda senang membahas tentang hukum? Apakah Anda senang membahas tentang Indonesia? Selamat kepada para wakil rakyat yang sudah dilantik ya beberapa minggu yang lalu. Semoga kelak menjadi pemimpin yang amanah, yang mewakili suara rakyat tentunya. Tahun 2017, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu tentang organisasi kemasyarakatan, atau yang selanjutnya disebut dengan Perpu Ormas. Ini tahun 2017. PP Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut UU Ormas, yang mana menimbulkan polemik pro dan kontra terhadap masyarakat. Tentu pemerintah memiliki alasan yang kuat menerbitkan Perpu Ormas, adalah dikarenakan keadaan yang memaksa dan adanya ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Kemana nih arah pembicaraan kita nanti nih? Nah, jika penerbitan Undang-Undang Ormas adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka prosedur penegakan hukum terhadap ormas yang bermasalah hukum akan lebih lama karena harus melalui proses surat peringatan
dan proses pengadilan terkait dengan ormas. Jadi di negara kita tuh banyak ormas ya. Ada yang dinilai ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas. Dari penerbitan ini beberapa ormas menyikapi antara mendukung dan menolak adanya peraturan undang-undang ormas tersebut. Jadi ketika diterbitkan Undang-Undang Ormas Nomor 2 Tahun 2017, yang selanjutnya Nomor 16 Tahun 2017, ini terjadi penolakan dan terjadi pro kontra antara ormas dan pemerintah. Beberapa ormas menyikapi antara pendukung dan menolak ada peraturan ormas tersebut. Ormas yang menolak diantaranya adalah Hizbut Tahrir atau disebut HTI, kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, kemudian Persatuan Islam atau Persis. Adapun penolakannya dari 3 ormas ini alasannya adalah bahwa Perpu tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam konstitusi mengenai proses hukum yang adil, the process of law. Undang-undang ormas dinilai melanggar hak asasi manusia, terutama pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dikutip dari Bayu Hermawan, ormas mempengaruhi kebebasan berserikat, Republika halaman 24. Nah teman-teman sekalian, selanjutnya khusus tentang kebebasan berserikat yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dalam Undang-Undang Dasar tersebut mengatakan bahwa berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan Undang-Undang Ormas dinilai bertentangan dengan tanggung jawab pidana. Karena di Undang-Undang Dasar diperbolehkan, sedangkan di Undang-Undang Ormas tidak diperbolehkan. Jadi seperti itu alasannya 3 ormas tadi menolak. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Mana nih baginya? Yang setuju, sedangkan ormas yang mendukung justru memberikan dukungan ini berasal dari ormas yang sangat besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi NU mendukung Undang-Undang Ormas. Nah, dukungan NU terhadap keputusan pemerintah dalam penerbitan Perpu Ormas itu dapat dilihat dari pernyataan NU dan Banser sebagai sayap organisasi yang sangat aktif memobilisasi massa untuk menolak kegiatan HTI di sejumlah daerah. Jadi ketika HTI mengadakan kegiatan ini, Banser menolak ya. Selain itu juga NU mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan dan pembubaran HTI. Inilah yang mendasari kenapa ya NU mendorong
dan mendukung pemerintah tadi. Ormas besar ini lain seperti Muhammadiyah menyatakan bahwa undang-undang ormas tersebut dinilai sebagai indikasi ancaman terhadap demokrasi. Jadi Muhammadiyah sebenarnya pun kalau di sini menolak ya, karena terindikasi ancaman terhadap demokrasi. Tidak adanya kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Indikasi pemerintah yang representatif, persoalan hal ikhwal kepentingan yang memaksa dan dinilai bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun Muhammadiyah juga menolak ormas-ormas yang hendak mengganti ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi secara garis besarnya Muhammadiyah juga menolak adanya undang-undang yang mau mengganti Undang-Undang Dasar, mengganti Pancasila sebagai ideologi Pancasila diganti dengan ideologi yang lainnya. Nah teman-teman sekalian, isu yang menarik dikaji secara akademis dalam polemik penerbitan Perpu tersebut yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut adalah pasal-pasal yang dinilai bertentangan ya dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta mengenai asas pertanggungjawaban pidana yang dinilai telah dilanggar. Dalam sistem politik demokrasi, watak hukum harusnya adalah bersifat responsif dan akomodatif. Substansi hukum yang dihasilkan di dalam beragam peraturan perundangan yang ada seharusnya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sering disebut dengan HAM, hak asasi manusia. HAM menjadi salah satu ukuran penegakan hukum. Dalam sistem tersebut terjalin komunikasi serasi antara opini publik melalui wakil-wakil rakyat, juga media massa, juga agamawan, juga cendekiawan, dan lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut LSR dengan pemerintah. Effendi dan Effendi berkaitan dengan HAM, dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Pemaknaan terhadap demokrasi menuntut kehendak setiap orang untuk menghindari sikap etnosentrisme. Demokrasi memberikan peluang bagi setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara profesional, karena kebebasan yang dimilikinya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ramlan Surbakti. Perwujudan demokrasi dalam implementasi bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan waktu yang panjang serta pelaksanaan dari berbagai hal yang paradok dalam waktu kebersamaan. Nah, salah satunya adalah kebebasan berekspresi adalah bagian penting. Kebebasan berekspresi adalah bagian penting dalam demokrasi. Dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif, baik dalam hal partisipasinya
dalam pengambilan sebuah kebijakan atau hal pemungutan suara. Teman-teman, di awal reformasi di Indonesia juga penegakan HAM menjadi tuntutan utama bagi masyarakat. Jelas sekali ya, adanya reformasi kita menuntut adanya penegakan HAM. Masyarakat menuntut dan menghendaki adanya kesempatan untuk dapat menyampaikan pendapat dengan baik melalui tulisan maupun lisan, dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kemudian dapat berorganisasi. Di kursus demokrasi dan kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul telah melalui sejarah panjang. Upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis dapat dilihat dari desain demokratis pada dua era pemerintahan Indonesia, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Jadi teman-teman yang belum tahu bahwa kita itu ada namanya Orde Lama dan Orde Baru. Bagi kalangan muda harus mengetahui ini. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bersentuhan dengan peran organisasi kemasyarakatan. Kehadiran sejumlah ormas sebelum kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi pertiwi ini. Misalnya, organisasi pergerakan Budi Utomo, ini yang dianggap sebagai ormas tertua di Indonesia dan garda depan dalam kebangkitan nasional. Tidak banyak berubah. Dimulai dengan dikeluarkannya surat STB 1870 sampai 1864 tentang perkumpulan berbadan hukum. Peraturan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama hingga 1985. Pada tahun tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang ormas, telah didefinisikan bahwa ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, kesamaan profesi, kesamaan fungsi, serta kesamaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menurut Erianto Nugroho, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, menyebutkan bahwa proses kelahiran ormas, Undang-Undang Ormas kala itu lebih kepada faktor politis daripada pertimbangan hukum. Risalah rapat yang membahas undang-undang tersebut menunjukkan ada 3 pendekatan yang digunakan dalam membuat undang-undang yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Juni tahun 1985. Pertama, pendekatan asas tunggal, yaitu Pancasila di tahun 1945.
1980-an. Ormas Islam memang menjamur, namun pemerintah Presiden Soeharto kala itu menilai ormas itu perlu ditertibkan. Yang kedua, menyangkut usaha membasmi ideologi komunis. Dan yang ketiga, pengaruh doktrin wahdah tunggal, yaitu pemerintah menghendaki agar setiap organisasi sejenis berada dalam satu parpol. Pada era reformasi bergulir, ormas, undang-undang ormas tahun produk Orde Baru ini kembali dipersoalkan karena relevansi undang-undang tersebut dengan kondisi saat ini. Maka revisi undang-undang ormas kembali menggema di Departemen Dalam Negeri. Namun menurut Jimli Asyidaki, dalam sejarah perkembangan ormas pasca kemerdekaan ini, dinilai sebagian besar ormas tersebut dinegarakan. Ormas pada masa Orde Lama dimiliki negara yang segala struktur diatur oleh negara. Begitu pula pada zaman Orde Baru, ormas merupakan keperpanjangan tangan dari negara. Jadi banyak ormas yang menyusu pada negara. Dalam era reformasi, Jilmi Asyidiki berpendapat bahwa dalam jangka pendek harus ada pemisahan yang jelas antara negara dan masyarakat madani, karena antara ormas tak dapat lagi menggantungkan hidup ormas kepada bantuan negara. Begitu ya. Namun jika ditilik pada kehidupan ormas jangka panjang, hal ini akan menimbulkan kemandirian pada ormas dan LSM tersebut, karena demokrasi tidak akan berjalan dengan sempurna kalau ketiga unsur tersebut tidak kuat. Penerbitan pada Perpu Ormas yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 telah melewati 21 tahun era reformasi, dinilai oleh beberapa jumlah ormas telah melanggar hak kebebasan berekspresi dan persoalan hal ihwal kepentingan memaksa. Pasal 59 ayat 4 huruf C Perpu nomor 2 tahun 2007 menyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau faham yang bertentangan dengan Pancasila. Adapun penjelasan atas pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan Pancasila antara lain adalah ateisme, komunisme, marxisme, lenisme, atau paham lain yang bertujuan untuk mengganti dan mengubah Pancasila. Faksa atau penganut jika diartikan secara harfiah adalah meyakini di dalam hati dan pemikiran yang belum muncul ke dalam sebuah perbuatan yang konkret. Bahwa seorang menganut atau tidak menganut sesuatu doktrin, keyakinan, kepercayaan, hal tersebut adalah sepenuhnya hak setiap orang untuk memiliki kemerdekaan berpikir. Dalam hati nurani hak tersebut, hak untuk beragama yang dijamin oleh norma negara pasal 28 Undang-Undang tahun 1945. Persoalan lain adalah siapkan yang berwenang, siapa memutuskan apakah ormas tersebut menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apabila paham yang dianut dan disebarkan adalah ateis, komunis, marxisme, maka dengan mudah dapat dipahami maksud dan kriteria. Namun farsa dalam penjelasan mengatakan atau paham lain yang bertujuan mengganti, mengubah Pancasila, maka akan bersifat multitafsir. Sifat multitafsir ini munculkan kesempatan bagi pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kehendak pemerintah dengan mengklaim dan mencabut status badan hukum serta membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai berbeda pandangan dengan kepentingan politik pemerintah. Multitafsiran ini dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagai dinyatakan pasal 28 ayat 1
Undang-Undang 1945. Sedangkan di sisi pemerintah memandang undang-undang ormas dinilai tidak bertentangan dengan konstitusi undang-undang karena untuk menjaga ideologi Pancasila dan undang-undang serta membangun kesadaran hukum bagi ormas-ormas yang pada saat ini diindikasi tidak memiliki kesadaran hukum dalam masyarakat dengan bertindak anarkis atau melanggar hukum. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan pada bagian pendahuluan, maka artikel ini akan mengkaji masalah meliputi apakah unsur subjektivitas dalam membentuk Perpu Ormas tahun 2017 sebagai rujukan nomor 16 tahun 2017 telah memenuhi syarat al-ikhwal kepentingan memaksa. Kemudian bagaimana konstitusi undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penempatan atas aparatur pemerintah pengganti undang-undang nomor 217 tentang perubahan atas undang-undang 17 nomor 17 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang terkait dengan penghormatan atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul warga Indonesia dijamin undang-undang nomor tahun 1945. Teman-teman silahkan berkomentar jika ada yang menurut teman-teman tidak dimengerti, bisa kita berdiskusi. Ini sumber bacaan saya adalah Antologi Problematika ke Arah Pembangunan Sistem Ekonomi dan Hukum di Negara Republik Indonesia yang dicatat oleh Dr. Haji R. Ahmad Dimyatin Natakusuma SHMM. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.